Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Habib Bahar klarifikasi ya, terkait dengan apa yang sudah dia sampaikan dengan boleh menikahi ibu mertua ya. Nah, jadi sekarang kita akan menyaksikan kesalahan beliau akui kesalahannya ya. Nah, tapi sebelum itu mari kita simak apa yang beliau sampaikan tempo hari dulu ya. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Ana nikah sama ada janda punya anak perempuan, ya, janda punya anak perempuan. Ini perempuan ini Ana nikah sama anaknya. Habis akad nikah belum Ana apa-apain. Kalau hanya sekedar cium atau ini nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Ujung kemaluan itu sudah menempel, maka haram menikahi ibunya. Tapi kalau selama belum nempel begitu, ya main pusar sampai inilah, pusar sampai kepala. Ente cerai, itu perempuan nggak ada iddah. Ente bisa nikahin ibunya. Itu kalau mau ke fikihnya. Nah, ini kan yang kita bahas tasawuf, perkataan tasawuf. Jadi pilih salah satu, mau menikahi anaknya atau mau menikahi ibunya. Menikahi anaknya berarti meninggalkan ibunya. Menikahi ibunya berarti meninggalkan anaknya. Nah, dunia ini anak, akhirat ibunya. Hukum menikahi ibu mertua setelah menalak anaknya sedangkan dia belum tidur bareng jima dengan anaknya, Beb. Itu kemarin kan Ana udah jelasin. Ana waktu live kemarin Ana bahas tentang bab insaf. Itu Ana sabukul lisan. Sabukul lisan. Sabukul lisan itu adalah kesalahan dalam berbicara, kesalahan lidah. Maksudnya apa? Maksudnya lidah kehendak ingin berbicara A tapi lidah berbicara B. Jadi apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan kehendak. Itu namanya sabkul lisan. Kesalahan dalam berbicara atau lahan. Kemarin itu Ana bilang di video, apabila kita menikahi seorang anak, ya, apabila anak itu belum disetubuhi, maka kita boleh menikahi ibunya. Itu salah. Kebalik. Bahasa Ana tuh kebalik. Harusnya apabila kita menikahi ibunya, seorang janda, kalau belum disetubuhi maka boleh menikahi anaknya. Harusnya seperti itu. Sabkul lisan. Ana sabkul lisan. Dan sabkul lisan itu dalam dunia santri, dalam dunia pondok pesantren, itu biasa. Dalam kitab Al-Mankhul, Al-Imam Ghazali, Al-Mankhul min Ta'liqatil Usul, itu dijelaskan Imam Hanafi itu pernah melakukan lahan, sabkul lisan. Dalam kitab An-Nawadir, Al-Imam Rabi'ah, Imam Abu Yusuf, Imam Malik, bahkan sekelas Imam Syafi'i pernah melakukan lahan. Al-Imam Ibn Manzur mengatakan mihrab itu dinamakan mihrab karena tempat bagi imam ataupun khotib, yang dimana bisa saja mereka berbuat salah atau melakukan lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, mihrab dinamakan mihrab karena dari kata harap. Jadi seorang imam dan seorang khotib itu harus siap memerangi dan siap diperangi. Jadi masalah lahan sabkul lisan itu masalah hal yang biasa kalau bagi orang-orang yang mengerti. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengerti, ya begitulah. Anak nggak anggap pusing. Oke? Mudah-mudahan penjelasan Ana. Tapi ada video-video lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun lalu yang Ana bahas itu nggak sabkul lisan, ada itu. Nanti dicari. Itu penjelasannya, ya. Kau mau pilih tangan kiri apa kanan, Beb? Kanan kiri. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang Habib Bahar sampaikan terkait dengan
dia mengakui kesalahannya ya. Dan ini merupakan yang kita tunggu-tunggu dari Habib Bahar. Kenapa? Karena ketika seseorang itu salah di dalam menjelaskan agama, menjelaskan ilmu fikih, jadi kita sebagai seorang ulama yang bijaksana harus mengakui bahwa kita itu salah ya. Ya, jadi di dalam video itu Habib Bahar yang pertama-tama di awal-awal menyampaikan seorang mertua itu atau seorang anak itu ketika melihat ibu mertuanya dan istrinya itu misalkan meninggal yang belum diduhul, lalu kemudian ada ibu mertuanya, boleh dinikahi, kata Habib Bahar yang statement awalnya kan. Tetapi ketika itu beliau atau dia menyampaikan hal tersebut, penjelasan fikih tersebut, hukum fikih tersebut, itu banyak reaksi daripada para pribumi yang baik dari kalangan orang biasa sampai ke kalangan para kiai dan sayyid pun. Kemarin Said Alwi yang mengomentari beliau, dan sampai banyak sekali youtuber-youtuber yang membahas itu. Nah, dan ketika saya menonton live Habib Bahar, saya terkejut sekali itu. Kenapa? Karena Habib Bahar ini berani menyampaikan bahwa beliau itu salah lidah ya, keselio lidah lah. Nah, kenapa keselio lidah? Karena ya namanya juga manusia gitu. Kata beliau juga, Imam Syafi'i pun bisa keselio lidah, Imam Hambali pun. Ya, yang namanya juga orang manusia ya. Yang nama kita tidak terlepas daripada lupa dan salah ya. Nah, tapi di sini yang perlu kita apresiasi dari Habib Bahar ya, dia mengakui kesalahannya gitu, keselio lidahnya, salah dalam menyampaikan sesuatu. Katanya yang dimaksud itu kebalikannya ya. Kalau kita menikahi seorang ibu yang belum didukhul, lalu kemudian misalkan meninggal, berarti yang boleh kita menikahi anaknya gitu. Nah, ini sebenarnya yang mau disampaikan oleh Habib Bahar, tapi kebalik yang cara disampaikannya. Nah, memang dalam hal ini saya pribadi setuju dengan Habib Bahar. Apa yang dilakukan, apa yang seharusnya beliau sikapi terkait dengan hal itu, berarti beliau itu membaca atau menyimak youtuber-youtuber yang memang membahas tentang kesalahan beliau di dalam berucap. Seyogianya beliau itu meskipun tidak terlepas dari nasab beliau, yang nasab Habib Bahar yang masih amburadul lah, masih dikatakan rungkat lain sebagainya. Ya, kita tidak terlepas dari nasab beliau. Ya, ke dalam hal ini saya setuju gitu dengan sikap beliau dalam hal ini. Meskipun banyak hal dari sikap beliau yang tidak kita setujui, dari arogansi dan lain sebagainya, cara beliau berdakwah ya. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.